Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Dwi Lestari. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini. Yang melatar belakangi penelitian saya adalah pendidikan adalah usaha sadar untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: yang pertama, bagaimana sistem pendidikan yang berlaku di lembaga tersebut. Yang kedua, bagaimana pelaksanaan pendidikan karakter di lembaga tersebut. Yang ketiga, bagaimana penerapan pendidikan multikultural di lembaga tersebut. Dan yang keempat, bagaimana permasalahan dalam penerapannya. Dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan, untuk menambah wawasan, dan untuk mengetahui sistem yang berlaku di Indonesia. Pengertian dari ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan adalah dua kata yang dipadukan, yakni ilmu dan pendidikan, yang masing-masing memiliki arti dan makna tersendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, terbitan Balai Pustaka, disebutkan bahwa ilmu adalah pengetahuan tentang sesuatu bidang yang disusun secara bersistematis menurut metode tertentu, yang digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan tersebut. Ilmu pendidikan dalam penyelenggaraannya terbagi menjadi dua. Yang pertama, peranan, dan yang kedua, kedudukan. Peranan ilmu pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Ilmu pendidikan mempunyai peranan sebagai perantara dalam membentuk masyarakat yang mempunyai landasan individual dan sosial dalam penyelenggaraan pendidikan pada skala mikro. Pendidikan bagi individu dan kelompok kecil berlangsung dalam skala terbatas seperti antara sahabat, antara seorang guru dengan satu atau sekelompok kecil siswanya. Dan kedudukan ilmu pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Dan yang kedua, kedudukan ilmu pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Kedudukan ilmu pendidikan itu berada di tengah-tengah ilmu yang lain dalam penyelenggaraan pendidikan tersebut. Ilmu pendidikan ialah suatu ilmu pengetahuan yang membahas masalah yang berhubungan dengan pendidikan. Sedangkan definisi yang terpenting dari suatu pendidikan itu sendiri yaitu meningkatkan pengetahuan, pengertian, kesadaran, dan toleransi, meningkatkan questioning, skills, dan kemampuan menganalisa sesuatu termasuk pendidikannya, meningkatkan kedewasaan individu, dan sebagainya. Studi kasus. Sistem pendidikan yang berlaku. Sistem pendidikan yang berlaku di lembaga yang saya observasi ini merupakan salah satu paut favorit di desa saya. Terbagi dalam dua jenis jenjang pendidikan kelas, yaitu kelas A dan kelas B, di mana pada masing-masing jenjang diberikan materi yang berbeda yang bertahap untuk mengenali emosi dan keinginan anak. Di dalam kelas A, materi yang disampaikan yaitu materi dasar seperti belajar berdoa, mengenali lagu wajib dan tradisional, mengenali macam-macam tarian. Sedangkan kelas B adalah praktek dari materi yang diberikan pada kelas sebelumnya, seperti berdoa bersama, menyanyikan lagu wajib dan tradisional, serta menari. Pelaksanaan pendidikan karakter berorientasi pada kebutuhan anak, yaitu di mana setiap anak mempunyai kebutuhan yang sama. Misalnya kebutuhan fisik, dihargai, rasa aman, dan sebagainya. Yang kedua, sesuai dengan keunikan setiap individu, yaitu gaya belajar masing-masing anak yang berbeda. Yang ketiga, kegiatan belajar yang dilakukan melalui bermain, yaitu pembelajaran dengan cara yang menyenangkan untuk anak. Yang keempat, penyediaan lingkungan yang mendorong proses pembelajaran. Penerapan pendidikan multikultural. Penerapan pendidikan multikultural di lembaga yang saya observasi ini dibagi menjadi 3 proses. Proses pertama, perancangan pendidikan multikultural dalam pembelajaran disusun dalam bentuk rencana kegiatan harian dan program tahunan. Kedua, penerapan pendidikan multikultural di dalam dan di luar pembelajaran kelas.
Ketiga, penerapan pendidikan multikultural dilakukan secara evaluasi atau penilaian yang dibedakan menjadi dua macam, yaitu secara langsung ataupun melalui nilai rapot. Permasalahan dalam penerapannya. Di sini penerapan pendidikan multikultural di Indonesia masih mengalami berbagai hambatan atau problem. Problem pendidikan multikultural secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, problem kemasyarakatan pendidikan multikultural di Indonesia. Dalam hal ini, diajarkan agar selalu hidup berdampingan secara damai. Ini merupakan bentuk sosialisasi nilai yang terkandung dalam multikulturalisme. Keadaan sadar akan pentingnya kerjasama dianggap menekankan sesuatu daripada keragaman. Bertolak dari kekayaan ini, kini dirasakan semakin perlunya kebijakan multikultural yang memihak keragaman. Yang kedua, problem pembelajaran pendidikan multikultural di Indonesia. Selain problem kemasyarakatan, pendidikan kultural juga tidak lepas dari problem dalam proses pembelajarannya. Terdapat hambatan dalam kerangka strategi pembelajaran, proses pembelajaran imajinatif, metaforik, dan berpikir kreatif karena masing-masing anak memiliki daya serap yang berbeda dalam proses pembelajarannya. Kesimpulan dan saran. Berdasarkan pemaparan yang sudah saya jelaskan tadi, kesimpulan yang dapat saya ambil adalah ilmu pendidikan adalah dua kata yang dipadukan, yakni ilmu dan pendidikan yang masing-masing memiliki arti dan makna tersendiri. Ilmu pendidikan mempunyai peranan sebagai perantara dalam membentuk masyarakat yang mempunyai landasan individual, sosial, dan ensurai dalam penyelenggaraan pendidikan. Kedudukan ilmu pendidikan itu berada di tengah-tengah ilmu yang lain dalam penyelenggaraan pendidikan. Ilmu pendidikan ialah suatu ilmu pengetahuan yang membahas masalah yang berhubungan dengan pendidikan. Saran. Hasil laporan observasi saya ini masih jauh dari kata sempurna. Mungkin saya akan mengembangkan lagi dengan memperbanyak studi literatur dari sumber yang terpercaya, sehingga membuat laporan saya menjadi jauh lebih baik. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.